Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan berbagi info dan tips bagaimana cara membuat form absensi siswa untuk guru. Jadi yang menggunakan guru ya, dengan bantuan Google Form dan Spreadsheet. Jadi di sini adalah form absensi yang administrasinya dipergunakan untuk guru kelas atau guru piket yang sedang mengajar. Oke, nanti kita akan menggunakan Google Form dan hasilnya akan ditampilkan di spreadsheet. Baik, jadi kita harus menggunakan Google Form dulu, contohnya. Oke, kita buka Google Drive dulu. Kemudian klik New, kita pilih Google Form. Oke, kita sudah buat Google Form. Bentar, masih loading. Kita kasih nama form absensi siswa. Ini ya. Oke, kemudian kita pakai yang drop down saja karena nama. Jadi namanya kita coba, saya sudah menyiapkan nama, ada 10 nama kurang lebih. Kita anggap satu kelas ya. Jadi namanya nanti siapa saja. Ada Abdul, Adi, Alex, April, Bima, sampai Rina. Kemudian kita tekan tombol add question. Habis nama adalah ini, keterangan. Keterangannya dia tidak masuk apa. Jadi kita pakai yang multiple choice saja ya. Yang pertama adalah sakit, kemudian izin, kemudian alpa. Oke ya. Jadi 3. Jadi kalau tidak diabsen, secara otomatis anak tersebut akan masuk daftar hadir. Gitu ya. Jadi ini nama sama keterangan. Oh iya, lupa. Jadi ada tanggal, kita tambahin tanggal. Tanggal kapan itu ya. Kita require juga. Tanggal kita taruh di posisi paling atas. Oke, tanggal kita require. Jadi yang harus diisi. Nama kita require juga. Keterangan kita juga require. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, gini ya. Oh, ini emailnya saya nonaktifkan dulu. Sebentar, ke menu setting, respon, verified, dibuat don't collect aja. Oke, sudah. Coba kita trial dulu. Nah, nanti tanggal berapa? Misalnya tanggal sekarang 12 Februari 2024. Namanya misalnya Abdul. Nanti dia sakit atau izin atau apa. Ah, ini sakit ya. Saya rubah jadi sakit dulu. Kita rubah jadi sakit. Nah, oke, sudah. Kita sudah buat form absensinya ini. Jadi seperti ini. Habis itu kita masuk ke respon. Hasilnya nanti kita link to sheet kan. Link to sheet. Kita kasih nama form absensi siswa. Kita klik. Oke, nah jadi absensi siswa ini dipergunakan untuk guru kelas atau guru yang sedang piket ya. Jadi biar nggak hilang datanya kan kadang guru itu absensinya hanya di buku jurnal. Nah, kadang kalau buku jurnalnya hilang atau kita lagi nggak bawa pulpen, nah itu yang susah. Kalau form absensi ini kan bisa digunakan kalau kita bawa laptop atau HP ya. Nah, pasti HP kita nggak pernah nih ketinggalan HP. Oke, setelah mendapatkan ini, timestamp, tanggal, nama, keterangan. Nah, kita harus coba dulu. Kita namanya siapa? Misalnya nih, kita preview dulu. Kita coba misalnya tanggal 12, Abdul alasannya izin. Oke, kita submit. Kemudian kita masukin lagi setelah Abdul, misalnya kita absen. Tanggal 12 sama. Kita absen ternyata Adi nih, ternyata Adi sakit. Submit. Kita absen lagi. Siapa selanjutnya?
Misalnya tanggal 12 sama tetap kita anggap Bima. Bima apa? Sakit. Alpa aja wes. Oke, submit. Nah, otomatis nanti di Google Spreadsheet-nya akan ini ya, tanggal, nama, keterangannya apa. Oke, habis itu kita pilih ini, add sheet di pojok kiri, tanda plus ini ya, tambahkan sheet. Kita klik. Nah, kita di sini harus bikin misalnya hasil data, biar enak ya. Nah, karena di form respon ini haram hukumnya kita untuk mencoret-coret ya, nambah rumus atau apa gitu. Jadi kita harus tambah sheet-nya. Oke, yang kita butuhkan cuma tanggal, nama, sama keterangan saja. Oke, yang pertama adalah tanggal, nama, sama keterangan. Oke, di sini tanggalnya sama dengan, kita tulis sama dengan ya, sebentar saya besarin. Sama dengan form respon 1 berarti tanggal ini B, B2. Kemudian letakkan kursor setelahnya sama dengan, tekan Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter. Nah, nanti ada muncul array formula B2 ini kita tambahin titik 2 B. B besar atau B kecil sama aja. Nah, nanti dia akan muncul tanggal di sini. Yang nama juga begitu. Kita samakan. Nah, agar lebih cepat kita tarik aja rumusnya. Dari A ke C. Nah, sudah? Oke. Habis hasil data sudah. Sekarang kita tambahi ya. Jadi di add sheet lagi. Habis hasil data. Kemudian di sini hasil absensi. Hasil huruf begini aja. Hasil absensi. Oke. Jadi kita copy tadi nama yang tadi Abdul Alex ini ya. Kita kasih di sini nama dan di sini keterangan. Oke, kita merger biar gini. Oke. Ini juga kita merger diratakan tengah biar bagus. Oke, nama keterangan. Misalnya namanya tadi kan ya Abdul Alex Bima. Nah, kita kasih nomor juga biar lebih bagus ya. Nomor 1 sampai berapa jumlah siswanya. Kita cari aja ke bawah. Sebentar. Nah, oke, sorry. Oke, otomatis. Nah, 1, 2, kita tarik ke bawah. Ting, 10. Biar kita nggak terlalu banyak, kita delete block, delete row. Nah, oke ya. Biar kita fokus di sini saja. Keterangan. Nah, berarti di sini keterangan apa saja nanti gitu. Jadi keterangannya dia sakit kah atau izin kah kan gitu ya. Berarti di sini awalnya dia hadir. Terus sakit. Sakit. Sorry. Sakit. Kemudian izin. Terus alpha. Ini ya. Nah, sakit, izin, alpha itu harus disamakan dengan hasil ini tadi ya. Form responnya ya. Kata-katanya nggak boleh beda. Sakit, izin, alpha. ALPHA. Berarti kita juga harus pakai ALPHA. Ini ya. Jadi kita gini kan. Nah, ini keterangan kita merger biar lebih bagus. Oke, kita juga ratakan tengah. Nah, sudah. Jadi nanti si ini ini. Oke. Nah, jadi nanti kita bisa mengetahui berapa sih jumlah hadir Abdul, berapa sih jumlah hadir Bima gitu ya. Kemudian di sini tulis kita tanggal tentunya. Berarti tanggalnya anggap aja kita mulai dari tanggal 12 bulan 2. 12. Nah, ini kan gini ya.
kita nggak kelihatan ini bulan apa. Kita harus rubahnya dengan menu ini, format, number, terus kita tanggal. Ini aja ya, 26 September ini aja ya. Nah, oke. Terus kita tarik ke samping, atau kita ketik manual bisa. Nah, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tuh, kita blok yang atasnya. Oke. Tanggalnya juga kita merger biar bagus. Nah, oke ya. Ratakan tengah. Oke, contohnya sampai tanggal 20 saja. Oke, habis itu kan kita sudah dapat nih hasil data. Abdul, Adi, Bima. Ini izin sakit Alfa. Berarti kan otomatis secara logikanya, kalau 3 anak ini yang nggak masuk, berarti yang lainnya masuk. Kan gitu ya. Berarti dari hasil data ini kita tambahi. Biar kita nggak utek-utek atau kita nggak terlalu mikirin rumus, kita tambahin namanya kode unik. Kode unik. Ini aja. Sama dengan Abdul, B2, dan A2. Nah, terus habis itu setelahnya sama dengan Ctrl Shift Enter. B2 kita kasih B, A2 kita titik 2, A. Ini huruf besar, huruf kecil sama aja ya, nggak berpengaruh. Nah, nanti gini hasilnya, kode uniknya. Ini kenapa kok saya loncati 1? Karena untuk membedakan saja. Sebenarnya nggak diloncati juga nggak apa-apa, nggak ada bedanya. Sama-sama bisa. Jadi oke ya, kita sudah mendapatkan kode unik. Berarti coba kita cocokkan kode uniknya Abdul. Berarti sama dengan Abdul dan tanggal 12. Sama ya, Abdul 45334. Di hasil datanya, Abdul 45334. Berarti Abdul pada tanggal 12 itu statusnya apa? Kan gitu nanti. Hadir kah? Izin kah? Atau alfa kah? Itu sih intinya. Sebenarnya rumus ini nanti. Jadi kita cari, kita simpan dulu dia. Nanti aja. Berarti sama dengan X lookup. Kita pakai X lookup. Oke, kurung buka. Nah, yang tadi kita apa itu tadi? Kita B2 dan G2, koma lookup range. Berarti range datanya dari mana gitu. Range datanya berarti dari kode Unix E. Kemudian koma, kemudian ke hasilnya dari mana? Dari C. Nah, jadi kan Abdul pada tanggal 2 itu sedang apa? Kan gitu. Sakit kah? Alfa atau masuk? Kemudian kurung tutup. Nah, Abdul pada tanggal 12 Februari itu statusnya adalah izin. Sesuai ya. Abdul pada tanggal 12 Februari adalah statusnya adalah izin. Oke, biar rumus ini berjalan otomatis, kita tambahi array. Setelahnya sama dengan Ctrl Shift Enter, X lookup B3 kita tambahi B, kita huruf besar aja biar beda, G-nya kita tambahi 2. Nah, jadi nanti berdasarkan tanggal sama berdasarkan nama. Hasilnya biar tidak bergerak, kita kasih gini, $. Oke. B2, G2. Ini juga yang B aja kita kasih $, biar dia rumusnya tidak bergerak. Sementara yang G, yang 2-nya. Oke, kita enter. Nah, temukan? Berarti pada tanggal 12 si Adi ini sakit. Pada tanggal 12 si Bima ini alfa. Nah, sudah ya, Bima pada tanggal 12 alfa. Terus kenapa ini kok NA? Berarti yang NA ini kita simpulkan bahwa anak itu hadir. Berarti kita tambah di rumusnya. Oke, kita simpan dulu. Kita blok X lookup sampai ini. Ya, sebentar, sorry.
kita blok yang XLOOKUP sampai tanda kurung setelahnya C ya. Control X, kita pakai jika error, if error, maka jika error maka kita kopikan tadi, pastekan, koma, titik 2 hadir. Nah, kita hurufnya hadir. Ini ya. Berarti jika hasilnya NA atau error, maka disimpulkan bahwa hadir. Nah, sudah ya. Berarti pada tanggal 12 si Alex ini hadir. Nah, Pak, sekarang pertanyaannya, ini tanggal 13 belum di absen. Kenapa kok sudah ada sudah ada jamnya, ya kan? Padahal tadi kita ngabsennya baru tanggal 12. Oke, berarti kita hapus saja ini. Boleh. Kita hapus. Nah, kalau dihapus kok tetap nggak hilang. Nanti kita pakai tambahan lagi. Kita blok if error sampai ini. Nah, tinggal di dalamnya array. Jika G 2, nah gini ya, sama dengan 0, maka atau sama dengan kosong, maka kosong. Jika tidak, maka terisi rumus yang tadi. Nah, sudah ya, terisi rumus yang tadi ya. Oke, terus ini Bapak Ibu Guru, ini nanti diisi manual per tanggalnya berapa yang diminta, gitu ya. Oke, jadi diisi manual nanti Bapak Ibu Gurunya. Nah, terus sekarang pertanyaannya, berapa sih Pak jumlah yang hadir, berapa jumlah yang sakit, berapa jumlah yang izin alfa untuk si Abdul. Oke, nanti kita cari tahu habis ini sebentar. Jadi ini coba sekarang saya input yang tanggal 13. Tadi kan input tanggal 12. Misalnya, anggap aja sekarang tanggal 13 nih. Oke, si Nata misalnya sakit. Terus satu lagi tanggal 13 juga sama. Siapa? Si Abdul sakit. Nih. Oke, sudah cukup ya. Jadi tambahan itu lagi. Berarti ada tambahan nanti di hasil form responnya. Si Nata tanggal 13 sakit, si Abdul tanggal 13 sakit juga. Coba kita lihat dari hasil data juga. Nah, otomatis juga ikut ya. Kode uniknya juga ikut karena pakai array. Absennya hasilnya, nah ini kan belum ada nih. Berarti kita tulis saja 2/13. Bulan 2 tanggal 13. Nah, nanti ketahuan langsung sakit, hadir. Ternyata sakit. Nah, oke. Nah, caranya pakai sama dengan conf if. Gini ya. Kurung buka. Conf if-nya apa? Biar tahu pakai ini. Nah, range. Range-nya mana? Berarti G sampai G3. Kriterianya apa? Kriterianya C2. Kurung buka. Biar datanya tidak bergerak, kita blok di G-nya ini. Terus di sini kita blok di 2-nya. Enter. Nah, oke, kita silang aja. Nah, berarti pada Abdul total hadirnya 0 karena dia belum sama sekali hadir. Kita blok. Red. Sakitnya 1 kali si Abdul. Giginya juga 1 kali. Sama ya hasilnya ya. Kita blok lagi, coba ke bawah. Cepat. Nah, ketahuan ya. Si Adi ini hadirnya 1 kali nih, sama nih. Sakitnya juga 1 kali. Nah, oke ya. Jadi gimana? Cukup mudah? Coba tak perhatikan lagi. Yang tanggal 14 misalnya. Misalnya si gurunya absen nih tanggal 14. Tanggal 14 ternyata semuanya hadir, anggap aja. Tinggal aja tulis di sini. 2/14. Nah, nanti secara otomatis akan kedeteksi hadir semua. Jadi tanpa di absen yang sakit atau yang ini. Oke, rumusnya cuma 1 di pojok kiri. Ini semua ini ya. Dihapus pun juga nggak bisa. Nah, oke.
Jadi ketemu ya. Jadi dari si Abdul ini hadirnya berapa kali? 1 kali. Sakitnya 1 kali. Izinnya juga 1 kali. Data ini bisa kita simpan sampai tanggal berapapun. Nah, sampai banyak. Sampai tak terhingga. Oke ya, cukup mudah ya bagi guru untuk membuat form absensi siswa. Sekian video tutorial tips dan trik bagaimana sih membuat absensi siswa menggunakan Google Form dan Spreadsheet. Oke ya. Apabila ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk tinggalkan di kolom komentar. Dan tolong subscribe dan like apabila video ini cukup membantu Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.